Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada video pembelajaran daring hari ini. Ibu yakin bahwa kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat-sehat. Betul kan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini adalah pembuatan laporan kegiatan dengan teknologi perkantoran, di mana materi ini masuk dalam KD 3.11, yaitu mengevaluasi penggunaan teknologi perkantoran, dan KD 4.11, yaitu membuat laporan penggunaan teknologi perkantoran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah memperoleh informasi dan pemaparan melalui video pembelajaran tentang materi secara daring, maka melalui pengamatan, siswa diharapkan mampu memilih dan memanfaatkan teknologi perkantoran untuk menyusun laporan penggunaan teknologi perkantoran dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, tentunya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laporan itu. Nah, kita mulai dari pengertian laporan terlebih dahulu. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai suatu keadaan ataupun suatu kegiatan. Nah, pada dasarnya, suatu fakta yang disajikan itu adalah tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Berikut adalah beberapa pengertian laporan menurut para ahli. Pengertian yang pertama, menurut J.C. Daniel, laporan adalah dokumen yang menyajikan informasi dalam format yang terorganisir untuk audiens tertentu dengan tujuan tertentu. Pengertian yang kedua adalah laporan adalah suatu informasi yang sesuai dengan fakta dan didukung dengan data-data lengkap yang disusun secara terorganisir. Sedangkan pengertian laporan yang ketiga adalah laporan adalah sebuah dokumen yang berisi informasi dalam bentuk bisa narasi, bisa grafik, atau tabel yang disusun berulang dan teratur. Laporan dapat mengacu pada periode peristiwa, kejadian atau subjek tertentu, dan dapat dikomunikasikan atau disajikan dalam bentuk lisan atau teks. Nah, ini anak-anak secara singkat dan hanya Ibu kutip dari beberapa laporan saja. Sebenarnya pengertian lebih banyak masih ada. Kita lanjutkan ke berikutnya adalah pengertian laporan secara umum. Laporan ini tentang pengertian laporan kegiatan. Apa yang dimaksud dengan laporan kegiatan? Laporan kegiatan adalah gambaran umum dari suatu kegiatan selama periode waktu tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Laporan ini tentunya dapat dibuat dalam bentuk tulisan atau disampaikan secara lisan. Itulah pengertian laporan kegiatan. Selanjutnya adalah kita akan menyampaikan tentang fungsi laporan. Di dalam sebuah laporan tentu terdapat fungsi yang dimilikinya.
Untuk dapat mengetahui apa saja fungsi yang dimiliki dari sebuah laporan, marilah kita bahas berikut ini. Yang pertama, laporan berfungsi sebagai bahan untuk pertanggungjawaban. Artinya bahwa seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab, maka akan mempertanggungjawabkannya, melaporkannya di saat pekerjaan tersebut telah selesai. Yang kedua, laporan berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Tentunya informasi ini adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas dan menyampaikannya kepada yang memberi tugas atau yang menugaskan. Yang ketiga, fungsi laporan adalah sebagai alat pengawasan. Melalui laporan, kita bisa tahu, bisa mengawasi bagaimana suatu tugas atau pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Yang keempat, fungsi laporan sebagai bahan penilaian. Maka dengan laporan, seorang pemimpin bisa menilai apakah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah laporan berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, melalui laporan itu, kita bisa membaca berbagai macam data dan informasi, kemudian bisa digunakannya untuk mengambil sebuah keputusan. Itulah penjelasan dari fungsi laporan secara garis besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu manfaat laporan. Di dalam sebuah laporan sudah tentu mempunyai manfaat di dalamnya. Apa saja manfaat yang dimiliki sebuah laporan? Marilah kita langsung melanjutkan pembahasan tentang manfaat laporan berikut ini. Yang pertama, laporan bermanfaat sebagai dasar penentuan kebijakan. Yang kedua, laporan sebagai bahan untuk menyusun atau untuk penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Yang ketiga, laporan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. Yang keempat, manfaat laporan adalah untuk atau sebagai sumber informasi. Nah, itu antara lain manfaat laporan yang sering dilakukan oleh para pihak-pihak yang biasanya ditunjuk untuk melaksanakan tugas. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan pembuatan laporan. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Tidak terlepas juga di saat kita membuat laporan, maka selalu ada tujuan di baliknya. Adapun tujuan laporan adalah satu, menyajikan informasi tentang sesuatu. Yang kedua, membantu pencatatan dokumentasi. Yang ketiga adalah membantu direktur industri, bisnis, atau organisasi apapun untuk membuat keputusan dan perencanaan cepat tentang bisnis tersebut. Yang keempat, laporan bertujuan untuk membantu komunikasi antar karyawan di dalam perusahaan
untuk membahas masalah-masalah bisnis dan memberikan rincian tentang kegiatan sehari-hari. Yang berikutnya adalah tujuan laporan sebagai catatan masa lalu dan ringkasan keseluruhan dari keputusan yang telah diambil. Kemudian, laporan juga salah satunya adalah bertujuan untuk membantu memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir adalah tujuan laporan adalah untuk membantu perbaikan dan membuat rencana untuk waktu yang akan datang. Nah, demikian untuk tujuan laporan yang bisa kita paparkan kali ini. Materi berikutnya adalah ciri-ciri laporan. Maka agar kita mengetahui lebih jauh tentang laporan, tentang sebuah dokumen itu merupakan laporan, maka kita juga harus bisa mengenali ciri-cirinya. Selain yang sudah dijelaskan di atas, ada lagi ciri-ciri dari sebuah laporan. Nah, apa ciri-ciri dari sebuah laporan tersebut? Yang pertama adalah laporan itu ringkas, artinya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu bertele-tele. Yang kedua, ciri-ciri laporan itu adalah lengkap, artinya mencakup seluruh kegiatan atau mencakup pelaksanaan kegiatan itu secara keseluruhan, sehingga tidak ada yang kurang atau tidak ada yang tertinggal. Di samping ringkas dan lengkap, laporan itu juga memiliki ciri-ciri yang logis. Artinya, laporan itu sesuai dengan logika, benar menurut penalaran akal sehat. Sehingga dipastikan bahwa laporan itu merupakan bentuk informasi yang benar-benar. Yang keempat, ciri-ciri laporan itu adalah sistematis. Artinya, laporan itu disusun atau dibuat teratur menurut sistem yang sudah ditentukan, sehingga laporan itu akan terlihat runtun atau runtut dari satu tahap ke tahap berikutnya terjadi secara berurutan. Itu ciri-ciri yang bisa dilihat dari laporan. Sehingga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan dokumen atau dengan berbagai macam isi teks, maka kita bisa melihat ciri-cirinya apakah dokumen tersebut termasuk laporan atau bukan. Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang jenis-jenis laporan. Nah, jenis-jenis laporan ini banyak bisa ditinjau dari berbagai segi. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis laporan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jenis-jenis laporan, di antaranya yang pertama adalah laporan berdasarkan waktu. Nah, laporan berdasarkan waktu ini dibagi di antaranya adalah satu laporan rutin atau berkala. Ini merupakan laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Misalnya sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, ataupun 1 tahun sekali.
Yang kedua adalah laporan insidental. Laporan insidental adalah laporan yang dibuat apabila diperlukan atau pada saat suatu kegiatan telah dilakukan sesuai dengan yang ditugaskan. Jadi laporan ini tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi tergantung dari kapan tugas itu diberikan dan kapan tugas itu diselesaikan. Sehingga waktunya tidak selalu bisa dipastikan. Karena laporan ini disusun berdasarkan kebutuhan atau keperluan. Yang kedua, ada laporan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, laporan itu bisa berbentuk surat. Artinya laporan yang dibuat itu secara tertulis dan berbentuk seperti surat. Berikutnya adalah laporan berbentuk naskah. Laporan berbentuk naskah adalah laporan yang dibuat dalam bentuk naskah, baik itu naskah yang pendek maupun naskah yang relatif panjang. Kemudian laporan juga ada yang berbentuk memo. Adalah laporan yang ditulis dalam bentuk memo, umumnya isinya pendek, digunakan hanya untuk keperluan intern perusahaan dan dilakukan oleh dan antar pejabat atau pimpinan. Sehingga laporan berbentuk memo ini tidak berlaku untuk pejabat di luar perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga, laporan berdasarkan cara penyampaian. Laporan berdasarkan cara penyampaiannya, maka ada laporan lisan. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung dengan lisan atau dengan ucapan. Yang kedua adalah laporan tertulis, di mana laporan tertulis itu disampaikan dalam bentuk lembaran-lembaran seperti surat, naskah, atau memo. Ada lagi laporan visual. Tentunya laporan visual itu adalah laporan yang disampaikan melalui penglihatan. Misalnya bisa dicontohkan adalah misalnya laporan dalam bentuk data statistik misalnya atau diagram. Maka ini kategori laporan visual. Kemudian untuk yang keempat ada laporan berdasarkan sifatnya. Ini diantaranya adalah yang pertama adalah laporan biasa, adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia. Sehingga jika laporan ini terbaca oleh orang lain, maka tidak akan menimbulkan dampak atau efek yang negatif. Sedangkan berikutnya adalah laporan penting. Laporan penting adalah laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Kita lanjutkan lagi jenis laporan yang kelima, yaitu laporan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, laporan dapat dibagi menjadi yang pertama, laporan informatif. Laporan informatif adalah laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Yang kedua adalah laporan rekomendasi. Laporan rekomendasi merupakan laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Yang ketiga adalah laporan analisa, merupakan laporan yang isinya berupa hasil analisa yang mendalam.
Yang keempat adalah laporan kelayakan. Adalah laporan yang isinya berisi tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik atau yang layak. Dan yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Nah, itulah anak-anak jenis-jenis laporan yang bisa dipelajari saat ini. Selanjutnya, bagaimanakah kita membuat laporan? Bagaimana sistematikanya? Nah, berikut ini adalah sistematika laporan. Secara garis besar dan sederhana, sistematika laporan itu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah laporan itu dilengkapi dengan lembar sampul atau cover. Biasanya ini merupakan lembaran yang paling luar. Yang kedua, setelah lembar sampul, kemudian ada lembar pengesahan. Kemudian setelah lembar pengesahan, dilanjutkan adanya kata pengantar. Yang keempat, kemudian daftar isi. Yang kelima adalah isi laporan, di mana isi laporan ini bisa dituangkan dalam beberapa bab atau dijabarkan di dalam bab-bab. Misalnya, bab 1, A. Pendahuluan, B. Misalnya latar belakang, kemudian C. Dasar hukum atau dasar pemikiran, D. Maksud dan tujuan, E. Pelaksana, dan lain-lain sebagainya. Tentunya disesuaikan dari tujuan laporan itu akan digunakan untuk apa. Atau disesuaikan dengan kegiatannya tentunya. Kemudian setelah bab 1, terus ada bab 2. Misalnya berisi A. Perencanaan kegiatan, B. Pelaksanaan kegiatan. Kemudian bab selanjutnya adalah bab penutup yang berisi A. Kesimpulan, yang B. Saran atau harapan. Nah, itu antara lain adalah sistematika jika kita membuat laporan sederhana. Tentunya masing-masing laporan itu tidak akan sama tergantung dari laporan itu laporan kegiatan tentang apa. Sehingga tidak bisa disamaratakan sistematikanya antara satu laporan dengan laporan yang lainnya. Tentunya untuk melengkapi sebuah laporan, maka perlu didukung atau dilampiri, disertai dengan lampiran-lampiran, kadang-kadang bisa berupa denah mungkin bisa. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa disertakan jika dimasukkan di dalam laporan itu terlalu banyak. Tapi tentunya yang harus kita pahami bahwa lampiran itu ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankannya. Pembahasan tentang pembuatan laporan pada pembelajaran daring kali ini. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami, bisa diterima, dan mudah dicerna. Sehingga kalian akan bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Oleh karena itu,
Silakan materi ini dilihat, dicermati, dipahami, dan bisa diputar berulang-ulang sehingga apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, maka bisa dicatat dan ditanyakan. Nah, demikian anak-anak untuk materi pembelajaran daring kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuka mindset dan pikiran kalian masing-masing. Nah, materi ini kami ambil atau kami kutip dari beberapa website, yaitu tentang website seputar pengetahuan dan cryptoid.com, yaitu tentang laporan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.